Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi kelompok kami. Di sini kelompok kami membahas tentang bisnis online. Jadi nanti kami akan menjelaskan apa itu bisnis online dan berbagai macam dan lain-lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Leni Sarah, NPM 20508689. Pada era yang modern ini, sudah banyak perkembangan yang dapat kita lihat saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone, yang makin diminati dan semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya fitur-fitur sosial media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi smartphone ini tentunya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, sahabat, bahkan kerabat yang jarang kita jumpai dalam keseharian karena padatnya rutinitas yang kita jalani sehari-hari. Dengan tersedianya fasilitas-fasilitas sosial, media yang semakin memudahkan kita tidak hanya di dalam berkomunikasi, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini jelas menarik keinginan para produsen atau perorangan yang menjual produk orang lain untuk mencari celah atau peluang usaha dengan mengambil keuntungan yang dapat dari banyak pengguna smartphone saat ini. Dengan hanya bermodal smartphone yang kita gunakan dalam keseharian ditunjang pula dengan jaringan internet yang cukup luas, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen termasuk dalam interaksi jual belinya. Saat ini ada suatu tren yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia, yakni belanja online atau sering disebut online shop. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ventalia, saya dari kelompok 9. Jadi untuk pembahasan yang akan saya bahas yaitu melanjutkan penjelasan dari teman kita Leni Sarah, yaitu mengenai bisnis online, yaitu bisnis online shop. Jadi itu udah nggak asing lagi lah ya bagi kita untuk dengarnya, dan sudah juga dijelaskan di bagian pertama. Nah, untuk barang-barang yang dapat kita beli itu banyak sekali jenisnya, baik itu dari kosmetik, baju, aksesoris, dan masih banyak lagi lah ya. Nah, untuk membelinya juga sangat diberikan kemudahan. Itu kita tinggal mengklik barang tersebut kepada tokoh yang menjualnya. Baik, untuk online shop ini juga sangat terhitung murah dan terjangkau untuk harga yang diberikan. Dan dalam proses penjualannya atau pengolahan produknya juga tidak terlalu membutuhkan modal yang besar. Hanya saja kita perlu memiliki jaringan akses internet yang bagus dan terjangkau untuk bisa melakukan akses terhadap produk yang kita jualkan kepada konsumen dan bisa menarik niat konsumen untuk membeli barang yang kita pasarkan. Nah, adapun tujuan dari online shop ini yaitu juga dapat mensejahterakan dari perekonomian yang bersifat pribadi atau bisa memberikan keuntungan lebih kepada kita yang menjalankan produk yang kita jual tersebut. Oke, baik. Adapun definisi dari penjualan bisnis online ini lebih mengacu pada seseorang itu mendapatkan keuntungan dari internet. Ya, memang dikatakan begitu. Karena apa? Ya namanya juga bisnis online kan, pastinya kita memasarkan atau menjualkan produk yang kita jual itu terhadap media sosial yang kita lakukan. Misalnya banyak juga sekarang saingan ya untuk bisnis online. Misalnya tuh kayak toko dari toko Lazada ataupun Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi lah yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi saingan kita di bisnis online ini. Tapi meskipun dengan adanya persaingan di penjualan itu tadi, itu lebih memacu kita untuk lebih bisa memaparkan produk kita sendiri yang kita jual agar bisa menarik para pelanggan lainnya. Jadi kita nggak harus terlalu terpaku dengan adanya misalnya toko-toko yang lebih wow gitu kan dari kita. Nah, jadi kita juga pasti memiliki inovasi yang lebih baik untuk bisa memberikan
tawaran yang baik juga kepada konsumen hingga kita bisa menarik minat konsumen untuk bisa membeli produk yang kita jualkan. Oke, jadi aktivitas bisnis itu bisa dikatakan kayak bersifat jasa ataupun produk, karena produk yang ditawarkan bisa dari internet, dan melalui internet ini bisa melakukan kayak negosiasi terhadap produk yang kita beli sampai dengan transaksi, yaitu pembayaran terhadap produk yang kita beli. Oke, jadi banyak juga sebagian orang yang sekarang mendefinisikan kalau produk bisnis online ini yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan melalui media internet, baik itu bisnisnya dari menjual hasil alam atau hasil bumi hingga mobil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, dan di sini saya akan menjelaskan sambungan penjelasan dari Ventalia. Baik, langsung saja saya jelaskan. Sebagian orang mendefinisikan bahwa bisnis online adalah sesuatu aktivitas bisnis, baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet, mulai dari negosiasi hingga kegiatan transaksinya, seperti menjual software, e-book, dan sejenisnya, tanpa harus bertatap muka dengan customer. Saya sendiri cenderung lebih setuju apabila bisnis online didefinisikan sebagai sesuatu aktivitas bisnis yang sebagian atau seluruh kegiatannya dilakukan melalui media internet, apapun jenis bisnisnya, dari menjual hasil bumi hingga mobil. Dengan kata lain, meski kita hanya seorang marketing dari sebuah perusahaan dan melakukan aktivitas marketing melalui media internet, bisa disebut sebagai pelaku bisnis online. Bahkan, yang luar biasa adalah jika kita memiliki kemampuan memasarkan di internet, sangat terbuka kesempatan luas untuk dapat membantu memasarkan produk-produk orang lain, baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan dengan pendapatan yang menggiurkan. Bisnis online terdiri dari dua kata, yakni bisnis dan online. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Sedangkan kata online menurut Kamus Web ID adalah suatu yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Nah, sudah dapat kita simpulkan bahwa bisnis online adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata. Bisnis online yang dijalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suatu keuntungan. Banyak dan banyak sekali alternatif bisnis online di tempat kita memperoleh pundi-pundi rupiah dari bisnis online. Sebagai contoh, jika Anda bisa melakukan kegiatan klik-klik yang disediakan oleh pihak advertiser, maka Anda lebih cocok mendalami bisnis pay to click atau PTC. Jika Anda mempunyai skill dalam menjual barang dan jasa, maka bisnis afiliasi atau reseller sangat cocok untuk Anda. Pintar meracik dan mengembangkan blog, maka bisnis paid per click atau PPC bisa Anda gunakan untuk meremehkan blog Anda. Pintar merayu downline, MLM, online cocok buat Anda, dan masih banyak lain yang bisa Anda coba. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lagi perkenalkan, nama saya Yuliana Yunita. Saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan, yaitu kelebihan dan kemudahan bisnis online. Memang bisnis online memiliki lebih kemudahan tertentu, seperti misalnya kemudahan karena kita tidak perlu keluar capek-capek menuju tempat perbelanjaan untuk membeli sesuatu. Kita hanya membutuhkan buka toko online, kemudian melihat barang-barang yang ingin kita beli, kemudian mengadakan pemesanan. Terkadang barang yang Anda cari dapat Anda temukan di toko online daripada offline. Yang kedua, peluang. Bisnis internet memang sedang naik daun, sehingga banyak yang mencoba ikut dalam kemeriahan ini. Namun, tidak sedikit bingung, bisnis peluang usaha yang gampang dilakukan biasanya membutuhkan modal yang sangat besar. Cara strategi pemasaran bisnis online.
Pemasaran usaha dan bisnis telah secara langsung terpengaruh oleh revolusi digital dalam berbagai cara. Yang ketiga, ancaman. Banyak interviewer yang berpikir bahwa ancaman terbesar dalam bisnis adalah para pesaing yang berada di ceruk pasar yang sama dengan mereka terjuni. Mereka juga berpikir ancaman terbesar adalah ketika ketidakpedulian konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka luncurkan. Tetapi, banyak yang menyadari bahwa kesuksesan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan sekalian. Pada hari ini saya akan membahas kekurangan dan kelemahan bisnis online shop serta cara memastikan sebuah bisnis online shop. Pertama, saya akan menjelaskan kelemahan dan kekurangan bisnis online shop. Bisnis online memang membawa keuntungan yang cukup besar. Namun di balik keuntungannya tersebut, bisnis online memiliki kelemahan dan kekurangan yang perlu diketahui, yaitu tentang penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan keterangan atau error. Hal ini dapat menjadi faktor yang membuat para pelanggan takut untuk membeli barang secara online. Biasanya error yang terjadi karena barang tidak sesuai dengan gambar atau keterangan. Oleh karena itu, perlu untuk berhati-hati dalam membeli barang secara online. Bisnis online juga memiliki resiko yang cukup merugikan, yaitu risiko penipuan, tidak ada order atau produk tidak laku, kasus ambil alih konsumen pada dropshipping, marketing terlalu berlebihan di atas kualitas produk, order meningkat pesat sampai tidak terlayani. Yang kedua, ada cara memastikan sebuah bisnis online shop. Saat ini masih banyak beredar penipuan berkedok online shop alias online shop fiktif, gambar, harga miring, diskon besar-besaran, komentar-komentar positif yang tertera pada toko online tersebut belum bisa dijadikan jaminan-jaminan yang cukup untuk kita mempercayainya. Apalagi bagi kita yang masih ragu dengan belanja online atau online shop ini, berikut tips-tips cara memastikan keaslian sebuah online shop. Yang pertama, tanyakan kepada si admin di mana alamat toko tersebut. Jika diberikan alamat yang jelas, coba lacak menggunakan Google Map. Apakah alamat tersebut fiktif atau tidak? B. Tanyakan apabila toko tersebut lokasi dekat. Bisakah COD atau cash on delivery? Bila si pemilik toko enggan melakukan transaksi COD, lebih baik tidak perlu ada transaksi. Yang ketiga, bila lokasinya jauh, bisakah transaksi menggunakan rekening bersama? Jika pemilik toko tersebut enggan menggunakan rekening bersama, dipastikan mereka takut karena bila menggunakan rekening bersama, otomatis keamanan uang Anda terjamin. Yang keempat, coba cari nomor telepon yang tertera di toko tersebut di Google. Biasanya dengan begitu Anda bisa menemukan banyak komentar-komentar dari para pembeli yang sudah ditipu. Jadi kesimpulannya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dalam ekonomi kapitalis, kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Bisnis online atau biasa disebut online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen penjual real time yang melalui internet. Tidak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung dan menemukan bukti pasar secara fisik. Namun, hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Tetapi, orang yang lihat secara gambar masih tidak cukup karena mereka tidak dapat meraba barang tersebut. Sehingga, sebagian lagi beberapa jika hanya melihat gambar dan mengira-ira wujud saja, bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita. Atau lebih gamblangnya, mereka takut merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkan.
Setelah melakukan transfer sejumlah uang tertentu, karena transaksi sebagian besar online shop dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang tertentu terlebih dahulu kepada toko online, barulah mereka mengirimkan barangnya kepada konsumen. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.